Halo, nama saya Edward Sebastian, usia 19 tahun. Hobi saya saat ini adalah menulis. Saya terdiagnosa osteosarkoma atau kanker tulang pada usia 11 tahun. Waktu perasaannya menjalani itu, ya saya secara pribadi secara fisik lemah karena obat kemoterapi itu kan keras, jadi efek sampingnya luar biasa. Ada mulai dari rambut rontok, terus mual, muntah, sariawan, sampai saya tuh harus dehidrasi karena kekurangan cairan saking dahsyatnya efek kemoterapi itu. Dan kalau perasaan secara mental ya tentu saya sedih karena di usia yang 11 jalan 12 tahun yang seharusnya saya bersekolah, harusnya saya bisa berkumpul sama teman-teman di sekolah, ternyata saya harus ada di rumah sakit selama 1 tahun full. Saya dinyatakan sembuh di tahun 2018 pada usia 17 tahun. Balik lagi, aku pada saat itu masih usia muda, masih 11 jalan 12 tahun. Dan aku yakin aku itu bisa sembuh karena aku mau melanjutkan studi aku mau sekolah lagi, aku mau bisa eksis dengan teman-teman yang lain, aku mau tetap bisa berjuang walaupun dengan sakit yang aku punya, tapi dalam diri aku ada semangat aku harus sekolah karena masa depanku masih panjang, perjalanan hidupku masih panjang yang harus aku lewati. Mimpi aku, karena saat ini aku berkuliah jurusan pendidikan, maka untuk saat ini mimpi aku mau menjadi pendidik, jadi tenaga pengajar. Support system yang pertama jelas dari diri kita sendiri. Kalau dari dalam kita sudah ada semangat, maka yang lain pun akan mengikuti. Keluarga, saya punya kakak, punya adik, punya orang tua, dan saudara-saudara yang lain yang sangat mendukung. Selain keluarga, ada teman sekolah. Saya bersyukur teman sekolah saya tidak dalam tanda kutip mengejek saya atau menjauhi saya, tapi justru malah mau membaur dengan saya, mau menerima keadaan saya. Dan guru-guru di sekolah juga termasuk support system saya karena pada saat itu saya masih usia sekolah, jadi setiap hari bertemu guru, bertemu teman yang mendukung saya itu sangat berarti buat saya. Saya pribadi menyampaikan terima kasih. Saya nggak bisa membalas semua kebaikan yang sudah dilakukan. Dari sejak saya didiagnosis pertama sampai hari ini saya bisa kuliah, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah diberikan, termasuk juga buat teman-teman, buat guru, buat keluarga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya katakan. Semoga Tuhan yang membalas kembali kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara semua. Buat teman-teman pejuang kanker, aku mau bilang semangat terus karena orang lain bisa melihat semangat kita dan orang lain bisa mendukung kita. Tapi dilihat dari dalam diri kita. Kalau kita punya semangat, maka orang lain secara otomatis akan mendukung kita. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker, tetap semangat. Memang pengobatannya tidak mudah dan semua proses medis harus dilewati, tetapi kita percaya di balik pengobatan yang kita lewati akan ada kesembuhan. Saya bisa dinyatakan sembuh, teman-teman juga bisa dinyatakan sembuh. Selama saya merawat Edward, baik di rumah sakit ataupun di rumah, satu hal yang saya tekankan kepada Edward bahwa saya terus memotivasi anak saya bahwa dengan tangan tidak ada, dengan keterbatasannya, itu bukan berarti dunia runtuh. Itu bukan berarti Edward tidak dapat melakukan apa-apa. Edward harus maju, Edward harus fight dengan ini, dan Edward pasti menang, Edward pasti berhasil. Dan saya bersyukur semangat Edward timbul bahwa dengan saya begini justru saya harus menunjukkan saya bisa bahkan lebih mampu dari orang yang mempunyai kelengkapan anggota tubuh. Dan ternyata
Tuhan baik, Edbert dikasih semangat, dia bisa berdamai dengan kondisi dia dari SMP, SMA, bahkan sekarang saya bersyukur Edbert diterima di UNJ. Itu nilainya bagus semua, dia menjadi juara 1, bahkan juara umum di levelnya. Walaupun ada keterbatasan, tetapi tidak ada perkara yang mustahil. Jadi pesan saya tetap semangat, tetap berjuang, semangat terus, bahwa semua bisa dilalui dengan baik.